got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan kepada kita untuk terus mempelajari ilmu-ilmu agama sampai saat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan juga seluruh umat Islam hingga akhir zaman. Pada video sebelumnya saya telah membahas tentang hadis makbul dan hadis mardud, yaitu hadis yang diterima dan juga hadis yang ditolak sebagai hujjah dalam Islam. Mungkin muncul beberapa pertanyaan dalam benak kita, bagaimana para ulama bisa mengetahui bahwa seorang perawi hadis itu bisa jujur, bagaimana mereka dapat memastikan bahwa seseorang memiliki hafalan yang kuat justru sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Jawaban dari pertanyaan tersebut terdapat dalam satu cabang ilmu yang sangat luar biasa, yaitu jarh wa ta'dil. Melalui ilmu inilah para ulama meneliti kehidupan para perawi hadis secara sangat rinci. Mereka meneliti kejujuran, akhlak, hafalan, bahkan guru dan murid setiap perawi. Tujuannya itu hanya satu, yaitu menjaga agar hadis Rasulullah ini tetap terpelihara asliannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan pengertian jarh wa ta'dil? Secara bahasa, jarh itu berarti mencela atau menunjukkan adanya cacat. Sedangkan ta'dil itu berarti menyatakan seorang adil, terpercaya atau layak diterima riwayatnya. Dalam istilah ilmu hadis, jarh wa ta'dil ini adalah ilmu yang membahas keadaan para perawi hadis, apakah mereka dapat dipercaya atau tidak, sehingga riwayat yang disampaikan dapat diterima atau harus ditolak. Jadi yang dinilai bukan hanya isi hadis terlebih dahulu, melainkan orang yang meriwayatkannya. Mengapa harus demikian? Karena hadis itu sampai kepada kita melalui manusia. Jika orang yang menyampaikan hadis dikenal jujur, amanah, dan kuat hafalannya, maka riwayatnya lebih dapat dipercaya. Sebaliknya, jika ia sering berdusta atau banyak melakukan kesalahan, maka riwayatnya harus diteliti dengan sangat hati-hati. Prinsip ini juga sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang sebelumnya sudah saya sebutkan di video-video sebelumnya, yaitu yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Artinya itu, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan yang akhirnya menyesal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini juga menjadi salah satu dasar penting bagi para ulama untuk melakukan tabayun, yaitu memverifikasi setiap berita, termasuk berita yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW. Para ulama menetapkan bahwa seorang perawi hadis itu harus memiliki 2 syarat utama. Yang pertama itu adil. Yang dimaksud adil ini bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi dalam ilmu hadis, adil ini berarti seorang muslim yang bertakwa, menjaga kehormatan dirinya, tidak dikenal sebagai pelaku dosa besar, serta tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Dengan kata lain, adil adalah kehidupan pribadinya mencerminkan akhlak yang baik dan juga dapat dipercaya. Yang kedua, syarat perawi hadis yang diterima itu adalah dobit.
Selain adil, seorang perawi juga harus babit, yaitu memiliki kemampuan menjaga riwayat yang diterimanya. Babit itu juga berupa hafalan yang sangat kuat atau catatan yang dijaga dengan teliti. Apabila seorang perawi sering lupa, banyak keliru, atau memperadukan riwayat, maka tingkat kebabitannya itu menjadi lemah dan hal itu memengaruhi kualitas hadis yang diriwayatkannya. Dalam praktiknya, para ulama memberikan penilaian yang berbeda-beda terhadap para perawi. Apabila ditemukan kelemahan pada seorang perawi, maka memberikan penilaian atau jarah yang disebut jarah. Misalnya dengan mengatakan bahwa seorang perawi lemah hafalannya. Misalnya dengan mengatakan seorang perawi itu lemah hafalannya, sering keliru dalam meriwayatkan hadis, tidak dikenal identitasnya, pernah melakukan tadlis, yaitu menyembunyikan kelemahan sanad, bahkan ada yang dinilai sebagai pendusta sehingga riwayat itu ditolak. Namun perlu dipahami juga para ulama tidak memberikan penilaian ini berdasarkan prasangka atau kebencian pribadi. Semua didasarkan pada penelitian ilmiah, kesaksian para ulama lain, dan juga fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila seorang perawi memenuhi syarat sebagai perawi yang terpercaya, maka para ulama memberikan penilaian ta'dil. Misalnya itu dengan ungkapan thiqah, artinya itu sangat terpercaya, atau sabit, artinya itu kokoh dalam hafalan, dan juga soduk yang artinya jujur meskipun tingkatan hafalannya berada sedikit di bawah perawi yang thiqah. Penilaian-penilaian yang seperti ini yang menjadi dasar para ulama ketika menentukan apakah sebuah hadis termasuk sahih, hasan, ataupun dhaif. Salah satu hal yang paling mengagumkan dalam sejarah Islam adalah ketelitian para ulama hadis. Mereka tidak hanya mengenal nama seorang perawi, tetapi juga mengetahui tempat tinggalnya, guru-gurunya, murid-muridnya, tahun kelahirannya, tahun wafat, dan bahkan perjalanan hidupnya. Imam Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan para ulama lainnya menghabiskan puluhan tahun untuk meneliti para perawi hadis. Berkat usaha mereka, lahirlah kitab-kitab biografi perawi seperti Tahzib al-Kamal, Tahzib at-Tahzib, dan Mizan al-I'tidal yang menjadi rujukan utama dalam ilmu jarh wa ta'dil. Hal ini juga menunjukkan bahwa ilmu hadis bukanlah ilmu yang dibangun atas dugaan, tetapi juga di atas penelitian yang sangat teliti. Dari pembahasan video kali ini mungkin bisa dipahami bahwa jarh wa ta'dil adalah ilmu yang digunakan untuk menilai kredibilitas para perawi hadis. Melalui ilmu ini juga para ulama dapat membedakan mana perawi yang terpercaya dan juga mana yang tidak terpercaya, sehingga hadis Rasulullah SAW tetap terjaga keasliannya hingga sampai kepada kita pada hari ini. Semakin kita mempelajari ilmu hadis, semakin kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga sunnah Rasulnya melalui para ulama yang ikhlas mengabdikan hidupnya untuk ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW juga, "Naddarallahu imra'an sami'a minnan haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu kama sami'ahu." Artinya, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dari kami, lalu menghafalnya dan menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadis ini juga menjadi motivasi bagi para ulama sepanjang sejarah untuk menjaga, menghafal, meneliti, dan juga menyampaikan hadis Rasulullah dengan penuh amanah. Mungkin hanya itu yang bisa saya bahas pada video kali ini. Semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai sunnah Rasulullah SAW.
Insya Allah pada video berikutnya saya akan membahas kitab-kitab hadis muktabar, yaitu kitab-kitab hadis yang menjadi rujukan ulama umat Islam seperti Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, dan juga karya-karya lainnya. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.